Kawasan Maluku pada abad pertengahan merupakan surga bagi para pencari rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Banyak pedagang internasional seperti Cina, India, bahkan Arab datang di kawasan ini untuk berdagang rempah-rempah. Pada sekitar abad 16-17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis mencoba memperebutkan kekuasaan dagang atas Maluku. Yang pertama, latar belakang. Pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Pendudukan kembali Belanda di Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau biasa disebut Kapiten Patimura. Latar belakang perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817 adalah yang pertama, tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Yang kedua, timbulnya kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Yang ketiga, sikap Presiden Saparua yang memberlakukan masyarakat Maluku dengan sewenang-wenang. Kedua ada perlawanan Maluku. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Patimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dorestad dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Broek beserta pasukannya. Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng Dorestad dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Bitjes menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dorestad dan Saparua dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Yang ketiga, akhir perlawanan. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda mulai terlihat pada Agustus 1817. Pihak Belanda meminta bantuan dari Batavia untuk memadamkan perlawanan Patimura. Dilansir dari buku Kapitan Patimura 1985 karya I.O. Nulaita menyebutkan bahwa Patimura dikhianati oleh Raja Boi dari Saparua dengan membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda mampu merebut kembali Saparua. Pada Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama 3 orang lainnya, serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Tokoh perang Saparua. Akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda, rakyat Maluku semakin terdorong untuk melancarkan perlawanan. Para tokoh dan pemuda Maluku kemudian mengadakan serangkaian pertemuan rahasia. Misalnya, pertemuan di Pulau Haruku dan di Pulau Saparua pada 14 Mei 1817. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk melawan dan Patimura dipercaya sebagai pemimpin perlawanan. Selain itu, terdapat tokoh-tokoh lain yang berjasa besar dalam Perang Saparua, yaitu Anthony Rebok, Thomas Patiwail, Lukas Latumahina, Said Perintah, Ulupaha, dan Christina Marta Tiahahu.